Banyak dari kita yang mengaku mau jadi lebih baik ya, tapi justru terjebak di pikiran-pikiran negatif yang gak berujung. Tahu kan, bagaimana rasanya sudah berencana baik tapi masih saja tertarik untuk kembali ke kebiasaan buruk seperti scrolling media sosial yang tiada henti? Apakah kamu juga merasakannya? Chapter 1, Sadar akan pikiran kotor. Banyak dari kita mungkin seringkali merasa overwhelmed ketika menghadapi pikiran-pikiran negatif yang datang silih berganti. Coba ingat saat kamu selesai bekerja, tiba-tiba teringat hal kecil yang kamu anggap salah, padahal itu sudah berlalu. Pikiran itu datang seolah-olah mengingatkan kita untuk tidak hilaf lagi, tetapi justru membuat kita berputar dalam kesalahan yang lama. Proses seperti ini bisa bikin kita merasa tidak nyaman dan terus-menerus merasa insecure. Celah kecil seperti ini sering kita biarkan tanpa kita sadari. Yang kita anggap sepele, sebenarnya bisa membuat kita kembali terpuruk. Oleh karena itu, penting untuk kita selalu sadar terhadap pikiran-pikiran ini agar dapat mencari cara yang lebih baik untuk menghadapi mereka. Ketika kita belajar untuk mengenali saat pikiran-pikiran negatif tersebut muncul, kita memberikan diri kita kesempatan untuk tidak terjebak dalam siklus tersebut. Chapter 2, Apa penyebabnya? Sebelum kita bisa mengatasi pikiran buruk, kita harus memahami dari mana asalnya. Penyebab utama bisa berasal dari pengalaman masa lalu, ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri, atau bahkan tekanan dari lingkungan sekitar. Misalnya, ketika kamu merasa harus sukses sesuai dengan sasaran teman-teman, kamu cenderung lebih keras terhadap dirimu sendiri. Pada akhirnya, ini menciptakan beban yang tidak perlu. Kita menjadi terlalu fokus pada kesalahan, dan lupa menghargai progres yang kita buat. Mempelajari cara menghadapi penyebab ini menjadi langkah awal untuk menjaga diri agar tetap fokus pada hal-hal positif. Mengapa kita tidak mulai dengan memikirkan pengalaman masa lalu yang mengganggu dan mencoba untuk mengalihkan fokus ke pengalaman positif? Ketika kita berhasil mengidentifikasi penyebab, kita dapat menemukan cara untuk mengubah cara kita berpikir dan berdampak pada suasana hati kita. Chapter 3, Mengelola Overthinking. Pernahkah kamu menghabiskan berjam-jam hanya untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangmu? Overthinking biasanya muncul ketika kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya. Ketersesatan berpikir ini bisa semakin parah ketika kita membiarkan diri terjebak dalam pikiran negatif berlebihan. Dari situ, muncullah ketidakpercayaan diri yang akhirnya menghalangi kemajuan kita. Cara untuk mengelola ini, cobalah untuk menyisihkan waktu setiap hari untuk merefleksikan pemikiranmu. Sebagai contoh, tuliskan 3 hal positif tentang diri sendiri setiap pagi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya praktis melatih otak untuk lebih fokus pada kelebihan, tetapi juga memberi dirimu sedikit ruang dari pikiran buruk. Dalam proses ini, kita bisa mulai membuka jalan untuk tidak membiarkan pendapat orang lain mengontrol hidup kita. Chapter 4, Teori yang relate, Mindfulness. Ketika kita berbicara tentang cara untuk membawa diri keluar dari pikiran negatif, teori mindfulness seringkali menjadi salah satu rekomendasi utama. Mindfulness adalah cara untuk melatih diri agar bisa lebih hadir di saat ini. Dalam kata lain, dengan berfokus pada saat ini, kita bisa menghentikan kebiasaan overthinking itu. Kamu tahu kan? Banyak peneliti yang mengemukakan bahwa mindfulness bisa membantu kita mengurangi stres dan meningkatkan kebahagiaan. Sederhananya, dengan mengamati pikiranmu tanpa menghakimi, seperti menonton awan lewat, kamu bisa lebih mudah mengenali saat pikiran negatif itu muncul dan memilih untuk tidak terjebak dalamnya. Banyak orang sukses mengatakan bahwa menjalani hidup dengan kesadaran penuh membuat mereka memiliki kontrol lebih atas reaksi mereka terhadap situasi, sehingga mereka tidak jatuh ke dalam perangkap pikiran yang merugikan. Chapter 5, Langkah Praktis untuk Jaga Diri. Sudah saatnya kita ambil langkah untuk menjaga diri dari pikiran negatif. Pertama, buatlah daftar kegiatan yang positif dan bisa membuatmu merasa produktif. Kedua,
Luangkan waktu untuk diri sendiri tanpa gangguan dari media sosial. Ketiga, selalu ingat untuk berbicara pada diri sendiri dengan nada yang lebih lembut. Misalkan, saat ada pikiran negatif yang muncul, coba tanyakan, apakah ini benar-benar kejadian yang parah? Hal-hal kecil seperti ini akan membantu kita lebih memahami diri, sehingga bisa lebih menghargai proses yang kita jalani tanpa merasa terbebani. Ketika kita meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita memberi kesempatan untuk introspeksi, dan itu sangat penting dalam perjalanan menjadi lebih baik. Jangan ragu untuk ikuti terus konten di Ruang Tumbuh agar kita bisa belajar bersama dan tumbuh lebih baik. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.